Hai Sobat Miss Queen, selamat datang di Forum Miss Queen, orang miskin Maswati. Kali ini kita akan membahas seorang psikopat. Anyway, Sobat Miss Queen, pada tahu nggak apa itu psikopat? Atau siapa sih psikopat? Atau seperti apa sih psikopat? Ya, betul sekali. Psikopat adalah orang yang punya kepribadian ganda, dan seorang psikopat akan melakukan hal-hal anarkis di luar nalar manusia. Karena kisah seorang psikopat mencuri perhatian Miss Queen, makanya Miss Queen akan men-share ke kalian tentang kisah psikopat tergila, tergelo, sepanjang masa yang mengubah manusia menjadi perkakas. Kisahnya akan kita bahas sekarang. Namanya Edward Theodore Jean, atau lebih dikenal dengan nama Eugene. Ed lahir dalam sebuah keluarga yang sangat cukup unik. Ayahnya, Joe Jean, adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan ibunya, Augusta Jean, adalah seorang perempuan yang sangat dominan dan cenderung overprotective terhadap kedua anaknya, Ed dan Henry. Bahkan sejak kecil, sang ibu selalu mendidik Ed dan Henry untuk membenci perempuan. Akses keluar yang dibatasi oleh sang ibu, ditambah posisi rumah mereka yang cukup jauh dari area pusat permukiman, membuat Ed dan Henry tumbuh menjadi pria yang sangat tertutup dengan orang asing. Cuman di sini ayahnya aja ya nih, yang menjadi satu-satunya orang di keluarga Jean yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Karena merupakan tulang punggung keluarga, sayangnya pada tahun 1940, ayah Ed meninggal dunia akibat gagal jantung. Jadi untuk menghidupi ibu mereka yang juga sakit keras, Ed dan Henry akhirnya terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima Jean bersaudara karena dianggap cukup ulet, pekerja keras, dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pada akhirnya di tahun 1944, saat bekerja merenovasi sebuah rumah, Ed dan Henry terlibat sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar dan Henry ditemukan tewas. Namun, kematian si Henry ini menjadi tanda tanya besar nih Sobat Miss Queen. Pasalnya, meski tewas dalam kebakaran, tapi yang aneh itu tidak ditemukan sedikit luka kebakaran di tubuh si Henry. Malah terdapat beberapa luka memar di bagian kepala. Otomatis ini mengundang kecurigaan. Ya logika aja, orang yang terbakar pasti ada luka bakar even setitik pun. Tapi ini tidak ada sama sekali. Tapi luka yang ada di si Henry ini melainkan memar-memar kayak abis dipukulin orang gitu loh. Nah, kecurigaan pun sontak tertuju pada si Ed. Namun karena Ed terus berperilaku baik, tidak mencurigakan, dan tetap bekerja dengan tekun, lambat laun kecurigaan itu pun pudar. Ada yang menuntut Ed atas kematian si Henry. Udahlah tuh ya, lupalah semuanya itu. Hidup si Ed jadi benar-benar berubah saat ibunya meninggal di akhir tahun 1945. Ya, kehilangan sosok idola sekaligus panutan bagi si Ed. Dan satu-satunya teman yang bisa membuat Ed merasa sangat terpukul dan kesepian. Karena Ed sudah tidak memiliki tanggungan apapun lagi, Ed pun memutuskan untuk menjalankan usaha pertanian sendirian dan semakin menutup diri dari masyarakat. Alias si Ed ini memisahkan diri dari lingkungan masyarakat. Ya udahlah, daripada gue pusing gitu kan, galau, gak ada ibu, gak ada keluarga, mending gue memisahkan diri ke tempat terpencil, melakukan hal-hal yang dia suka sendirian di sana, lebih enjoy, gak ada netizen mungkin gitu ya. Nah Sobat Miss Queen, setelah kematian si ibunya itu, Ed juga mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi. Tuh, saking frustasinya si Ed, khususnya soal eksperimen medis di kamp konsentrasi. Tapi sampai sini, ya penduduk sekitar melihat semuanya masih terlihat sangat amat normal. Hingga pada tanggal 16 November 1957, ada seorang pemilik toko perkakas nih Sobat Miss Queen, namanya si Ibu Bernadette Worden. Kalian tahu
Nih tiba-tiba si Ibu Bernie Corden yang biasanya jaga toko itu menghilang, nggak tahu kemana, nggak ada jejaknya, nggak ada hembas-hembusnya, tiba-tiba menghilang aja. Nah, si anak Ibu Bernie ini namanya si Frank. Si Frank ini merupakan salah satu sheriff di kota tersebut. Karena anaknya ini wakil sheriff, dia langsung mengusut kasus ini. Penyelidikan pun dimulai dari si Ed, yang memang diketahui beberapa kali suka mampir di warungnya si Ibu Warden ini. Namun tidak pernah beli apapun, ya cuma nengok, lihat-lihat, mau ngutang mungkin malu ya. Ya udah ngeliat-lihat aja sambil merhatiin si Ibu Warden ini sebagai mangsanya gitu. Nah, si Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumahnya si Ed. Saat sampai ke rumah si Ed, si Frank pun sudah mencoba mengetuk beberapa kali. Tok, 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 tok. Tetap gak ada jawaban dari dalam. Ya karena kesel gitu kan. Terus ada rasa penasaran, si Frank pun berinisiatif langsung nyelonong masuk aja. Permisi nih Sobat Miss Queen. Karena di pintu depan tidak dibukakan, dia masuk melalui gudang kayu yang posisinya itu ada di belakang. Namun apa yang ditemukan sama si Frank ini di luar dugaan. Begitu masuk gudang kayu, just nih Sobat. Hal yang pertama dilihat oleh Bapak Frank ini, sungguh sangat mengejutkan. Coba tebak apa? Nah, nggak tahu kan? Yang dilihat itu adalah tubuh seorang perempuan yang digantung. Udah kayak kambing kurban ya, Wak. Aduh, tapi posisinya terbalik. Tanpa kepala. Ya mungkin kepalanya udah ditebas. Atau dijadikan manekin. Kita kan gak pernah tahu. Dan di bagian kelaminnya itu, nih anuknya itu nih, ditebas berat sampai dada. Sobek lah itu. Nyampe panjang kayak begitu. Sebuah sobekan itu digunakan untuk mengeluarkan si organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia itu. Ini benar-benar keji sih. Benar-benar nggak manusiawi. Karena kedilemaan, kegalauan itu kayak langsung melakukan hal-hal yang sangat anarkis di luar nalar. Sungguh tidak baik untuk dicontoh ya Sobat Miss Queen. Kalian pernah lihat proses penyembelihan hewan kurban kan? Nih. Di si kambingnya itu digantung, dibedel-bedel kayak gitu. Oke, at least itu hewan gitu kan. Emang untuk dikonsumsi untuk manusia. Tapi ini kalian bayangkan saja manusia yang digantung tanpa leher, tanpa kepala. Ininya dicobak-cabik itu kayak merinding gak sih? Kalian kayak bayangin aja sesuatu hal yang yang gak mungkin kita lakuin, tapi si Ed ini bisa lakuin gitu loh. Sungguh sangat kayak amazing. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan malang ini adalah ibunya sendiri, Bernie Warden yang hilang. Udah kaget melihat ibunya seperti itu kan. Ini kayak perasaan anak lihat ibunya digituin gimana sih? Hancur banget anjir. Kayak mana nih orang yang harus gue bantai orang yang udah gituin ibu gue. Tapi si Frank itu terkejut, ini belum selesai nih Sobat Miskin. Masih ada hal-hal yang bikin dia terkejut lagi gitu loh. Saat memasuki gudang lebih dalam, si Ed ini menemukan benda-benda yang sulit masuk ke nalar manusia pada umumnya nih Sobat Miskin. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulungan kulit utuh tubuh perempuan, sabuk yang terbuat dari puting perempuan yang dijahit jadi satu, serta sebuah kursi yang bagian duduknya dibungkus dengan kulit manusia. Aduh, merinding banget, kayak gak kebayang gitu semua furniturnya emang terbuat dari tubuh manusia. Miris banget gitu. Kalau orang punya hati kan gak mungkin kayak gitu ya gak sih Sobat Miskin? Ini bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia menjadi mangkuk sup dia. Dia makan dari tengkorak. Aduh, sungguh sadis ini. Saat masuk ke dalam rumah Ed,
Frank pun menemukan organ-organ dalam tubuh manusia yang memenuhi kulkasnya, meja yang dihias dengan tulang manusia, serta lampu meja yang bagian kapnya dibuat dari kulit wajah. Serem deh, kayak melebihi rumah hantu. Nah, di dalam kamar si Ed terlihat sebuah tempat tidur yang dihiasi tengkorak manusia, serta satu kepala utuh yang digantung menjadi hiasan dinding. Di sisi dindingnya terdapat juga 9 kulit wajah perempuan yang juga dipajang sama si Ed ini. Nggak tahu itu motivasinya itu apa loh, Ed. Nah, yang lebih gila lagi, si Frank juga menemukan sejumlah potongan alat kelamin manusia di dalam kotak sepatu serta kulit wajah perempuan yang dijadikan masker sama si Ed. Ya, jadi intinya hampir seluruh interior di dalam rumah si Ed ini buat sendiri menggunakan tubuh manusia, Sobat Miss Queen. Akibat temuan fantasi itu, si Ed langsung diciduk dan diadili. Selain disidangi Sobat Miss Queen karena dugaan pembunuhan terhadap Bernice Worden, Ed juga diduga telah membunuh seorang pemilik bar bernama Mary Hogan pada tahun 1954 silam. Diduga si Mary ini merupakan perempuan hidup yang jadi korban pertama si Ed pada saat itu. Ya, korban kefrustasian si Ed lah. Kenapa dibilang korban pertamanya si Ed nih, Sobat Miss Queen? Sebab Ed mengaku selama ini hanya membunuh 2 orang perempuan saja. Sedangkan tubuh manusia sisanya ia dapat dari menggali kuburan perempuan yang baru saja meninggal alias koit. Kuburan baru lah intinya. Selain tubuh Bernice dan Mary, diperkirakan ada sekitar 15 mayat perempuan lainnya yang sudah diubah menjadi berbagai macam benda oleh Ed. Saking banyaknya mayat nih, ada Ed bahkan tidak bisa mengingat berapa jumlah mayat perempuan yang ia kumpulkan. Nah, di depan pengadilan, si Ed mengaku membuat karya seni sadis itu karena ingin hidup sebagai perempuan utuh seperti idolanya, yaitu sang ibu. Untuk itu, Ed kerap mengenakan pakaian perempuan dan topeng dari kulit wajah perempuan serta berpura-pura menjadi ibunya. Karena dianggap tidak kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan, Ed akhirnya dijebloskan ke rumah sakit jiwa dulu nih. Di Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun, Sobat Miss. Nah, selama di rumah sakit jiwa, si Ed dikenal sebagai orang yang sangat baik, sopan, lembut, layaknya orang normal pada umumnya gitu, dan cenderung tidak menyusahkan orang-orang di sana, katanya seperti itu. Setelah dianggap cukup kompeten untuk mengikuti sidang, si Ed lalu disidang dengan dinyatakan bersalah, namun ia tidak dijatuhi hukuman kurungan. Ia dinyatakan sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota hingga tutup usia pada tanggal 26 Juli 1984 akibat kanker paru-paru dan gagal jantung nih, Sobat Miss Queen. Nah, karena kisah ini terbilang sangat luar biasa dan sangat mengemukan gitu, memualkan bagi yang mendengarkannya, banyak penulis dan pembuat film horor yang mengadaptasinya menjadi buku dan film. Satunya adalah sutradara horor kenamaan Hitchcock dengan film Psycho Massacre yang rumah tokonya dihiasi dengan properti berbahan baku manusia, serta film Leatherface yang pelakunya mengenakan topeng kulit manusia. Ada lagi film lain seperti Buffalo Bill dan Neo Devil dan yang lainnya. Itulah cerita singkat seorang psikopat yang sangat bengis ya, Miss Queen. Nah, bagi kalian yang suka cerita ini, supaya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya, biar mereka juga tahu kisah ini. Bagi kalian yang sudah nonton di forum Miss, jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa apa? Berupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.